Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Laila Fatul Muzahidah, dengan NIM 221330047 di mata kuliah MPK Kualitatif. Pada Learning Journal pertemuan kedua, kita masih membahas apa pengertian dari penelitian kualitatif dan apa perbedaannya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Buat teman-teman yang masih belum tahu, bisa cek video aku sebelumnya ya. Oke, pada pertemuan kemarin kami membahas lebih lanjut apa sih perbedaan MPK kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini ada beberapa aspek yang bisa membedakan apa itu kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama ada aspek hubungan peneliti dan yang diteliti. Kalau kuantitatif itu ada jaraknya, sedangkan kalau kualitatif ini dekat. Karena apa? Biasanya kuantitatif itu hanya menggunakan pengumpulan data dengan cara memberikan angket. Nah, angket ini apalagi di zaman yang sudah modern sekarang itu bisa menggunakan Google Form. Jadi, siapapun itu bisa mengisi Google Form. Beda dengan penelitian kualitatif, kalau kualitatif ini dekat. Jadi, peneliti ini bisa mewawancarai atau harus mewawancarai lebih dalam tentang narasumber yang ditelitinya ini. Makanya, hubungan antara peneliti dan yang ditelitinya ini dekat. Yang selanjutnya itu ada aspek hubungan teoris dan data. Nah, di mana kualitatif ini data empirisnya untuk memberi konfirmasi bagi teori. Jadi, pengalamannya, misalnya dari angket nih, dikirimkan angket, terus kan diisi nih jawabannya dari si respondennya itu. Dan di situ pengalaman respondennya itu akan memberikan konfirmasi bagi teori. Beda dengan yang kualitatif. Kalau yang kualitatif ini, teori dimunculkan atas dasar empiris, atas dasar pengalaman responden ini. Selanjutnya, perbedaan antara strategi penelitiannya. Kalau kuantitatif itu berstruktur, nah sedangkan kualitatif ini tidak berstruktur. Terus ada aspek yang keempat, yakni lingkup penelitian. Lingkup penelitiannya ini yang familiar banget ya kita ketahui. Kalau kuantitatif itu menggunakan angka, jadi dihitung, setelah itu bisa menemukan atau apakah data itu relevan atau tidak. Sedangkan kalau kualitatif itu menggunakan ideologi, jadi menggunakan pemikiran. Aspek yang selanjutnya, yang kelima, yakni konsep sosial. Nah, kalau kuantitatif ini statis dan eksternal, sedangkan kualitatif itu prosesual dan merupakan produk dari konstruksi sosial. Yang keenam, itu tujuan. Nah, kalau kuantitatif itu menjelaskan, memaparkan, atau mengontrol. Contohnya biasanya tuh kayak strategi atau pengaruh, dari judul-judulnya bisa dilihat. Sedangkan kalau kualitatif itu memahami fenomena sosial secara mendalam. Jadi ada masalah, ada fenomena nih di lingkungan ini. Terus kita itu memahami terus menganalisis secara mendalam. Selanjutnya, yang ketujuh ada analisis data. Kalau kuantitatif itu datanya itu dianalisis setelah semuanya itu dikumpulkan. Jadi setelah udah mengetahui nih respondennya tuh ngisi semua, habis itu barulah dihitung. Sedangkan kalau yang kualitatif, analisis datanya itu dilakukan sepanjang prosesi penelitian. Jadi step by step itu dilihat.
Dan yang terakhir, yang kedelapan, itu ada aspek penelitian validasi. Kalau kuantitatif itu menggunakan berbagai prosedur dengan menggunakan hitungan statistik. Nah, tadi ya yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi kalau kuantitatif itu menggunakan angka, hasil responnya itu dihitung. Sedangkan kalau yang kualitatif itu menggunakan pengecekan silang atas sumber informasi. Nah, gimana nih informasinya bisa valid? Apakah narasumber yang kita tanya ini betul-betul bisa dipercaya informasinya? Nah, kita bisa melakukan pengecekan silang kepada temannya atau keluarganya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya hingga akhir. Jangan lupa tonton video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.